melanjutkan petualangan untuk mendapatkan One Piece. Sebelumnya, Luffy telah berhasil mendapatkan kru bajak laut yaitu Zoro dan Nami. Walaupun Nami belum resmi menjadi anggota bajak lautnya. Kita diperlihatkan di sebuah desa dalam pulau terpencil. Terlihat bocah kurus berbaju coklat, berambut keriting berlari mengelilingi desa sambil meneriakkan, "Awas ada bajak laut!" Setiap pagi dia selalu meneriakkan itu. Di sisi lain, terlihat trio Luffy, Zoro, dan Nami sedang berdiskusi tentang tujuan mereka, yaitu Green Line. Nami mengingatkan, untuk memasuki Green Line, kita belum siap. Luffy menyaut, "Ya, kita butuh makanan dan kru tambahan seorang koki dan pemusik." Mendengar pemusik, itu membuat Zoro terbahak-bahak. Nami melihat peta dan akan menuju ke pulau terdekat. Ia berharap akan mendapat kapal yang lebih baik. Sementara di dalam pulau, bocah keriting selalu teriak, "Ada bajak laut!" Akhirnya berhenti dan berkata, "Tapi bohong." Itu membuat warga kesal dan mencarinya. Beberapa waktu kemudian, ia dihampiri bocah lain yang memanggilnya, "Kapten Usopp." 3 bocah itu adalah Merica, Wortel, dan Bawang. Bawang melapor, "Ada bajak laut sungguhan." Mendengar itu, Usopp berkata, "Aku lapar, aku ingin pulang duluan." Namun berhasil dihentikan oleh 3 bocil itu. Oh iya, ternyata bocah keriting berbaju coklat ini bernama Usopp. Ternyata bajak laut yang dilihat oleh Bawang adalah trio Luffy, Zoro, dan Nami. Melihat rombongan Luffy yang telah mendarat di pesisir pantai, Usopp menyergap dan berkata, 80 juta pasukanku siap menyerang." Luffy terkesan dengan itu. Tapi Nami menyadarinya. Luffy dan Zoro balik mengintimidasi Usopp dan membuatnya lemas. Luffy juga menanyakan, "Apakah kau anak Yasop dari bajak laut Akagami?" Usopp kaget mendengar itu. Dan mereka pun melanjutkan obrolan di dalam kampung sambil makan. Luffy mengatakan pada Usopp, "Yasop adalah penembak jitu yang sangat hebat dan kau sangat mirip dengannya." Yasop juga banyak bercerita tentang Usopp saat di desa Fusa dulu. Sementara terlihat di dalam sebuah rumah yang besar dan bagus. Di tengah-tengah desa itu ada seorang gadis bernama Kaya. Ingin mendengar cerita-cerita Usopp, namun ditolak oleh sang pelayan. Setelah pelayan pergi, Usopp datang dari pohon dan menceritakan kebohongan-kebohongan yang membuat Kaya suka dan tertawa. Merica, Wortel, dan Bawang datang ke rumah Usopp dan ketakutan. Mereka mengira Kapten Usopp mereka dimakan oleh bajak laut. Mengetahui itu hanya sebuah candaan, mereka bertiga akhirnya mengantarkan Luffy, Zoro, dan Nami ke tempat Kaya. 3 bocah mengatakan Kaya adalah gadis cantik yang ditinggal mati orang tuanya. Kaya mengidap sakit khusus. Dan Usopp tiap hari datang untuk menghibur dengan cerita-cerita bohongnya. Luffy dan kawan-kawan masuk dengan cara biasa. Setelah bertemu Kaya, Luffy langsung mengatakan, "Bolehkah aku minta tolong? Kami sedang dalam perjalanan dan membutuhkan sebuah kapal." Namun mereka diketahui oleh ketua pelayan yaitu Kurohadori. Si ketua pelayan memarahi mereka semua. Ia juga mengetahui Usopp ada di sana.
Ketua pelayan menghina Usop, menghina ayahnya di depan Usop. Mendengarkan ocehan-ocehan jahat dari ketua pelayan, Usop akhirnya tak sabar. Ia pun memukul sang ketua pelayan. Mereka semua pergi dengan mengumpat si ketua pelayan. Saat tengah bersantai, Bawang melihat orang aneh yang berjalan mundur. Orang itu akhirnya sampai di tongkrongan mereka dan memperkenalkan diri sebagai pria hipnotis Django. Sementara itu, saat sedang berbincang di pantai, Luffy dan Usopp tak sengaja melihat kepala pelayan bertemu dengan sang hipnotis Django. Mereka membicarakan rencana pembunuhan Kaya, namun ketua pelayan menginginkan kecelakaan yang akhirnya dirinya bisa memiliki kekayaan Kaya dan menghancurkan desa. Di sini terungkap bahwa identitas asli si ketua pelayan Kurohadole adalah Kapten Kuro. Usopp mendengar itu semua dan ia sangat terkejut. Namun Luffy malah berteriak dari atas sehingga Kapten Kuro dan Django mengetahuinya. Django berhasil menghipnotis Luffy dan membuatnya terjatuh dari tebing. Mereka mengira Luffy sudah tewas. Kapten Kuro mengatakan semua rencananya di depan Usopp. Kapten Kuro dan Django juga membiarkan Usopp kabur karena takkan ada yang mempercayainya. Zoro dan Nami heran melihat Usopp yang lari mengabaikan mereka. Sampai di tengah kampung, Usopp berteriak memberitahu. Namun warga desa tak ada yang mempercayainya. Zoro dan Nami beserta 3 bocah mendatangi pantai dan menemukan Luffy terkapar. Luffy akhirnya bangun. Ia ternyata hanya tertidur. Luffy juga mengatakan semua rencana Kapten Kuro kepada mereka semua. Sementara Usopp mendatangi Kaya dan mengatakan kebenarannya. Tapi bahkan Kaya menganggap cerita Usopp adalah suatu kebohongan. Dan kebohongan yang diberikan Usopp adalah sesuatu yang menyakitkan untuk Kaya. Usopp bermaksud membawa Kaya lari dari rumahnya untuk menyelamatkan Kaya. Tapi Usopp menerima pukulan dari Kaya. Usopp juga berhasil ditembak oleh seorang pelayan. Di laut, kapal bajak laut Kuro sampai di pulau dan disambut oleh sang kapten. Usopp rupanya bertemu dengan Luffy, Zoro, dan Nami. Ia terkejut melihat Luffy yang masih hidup. Bawang, merica, dan wortel mengajak Usopp mengatakan kepada warga, tapi Usopp mengatakan itu adalah kebohongannya, yang membuat mereka bertiga pergi meninggalkan Usopp. Karena kebohongan Usopp yang dilakukan sekarang itu sangat kejam. Malam pun tiba. Luffy bertanya, "Kenapa kau bohong, Usopp?" Usopp menjawab, "Karena aku kebohongan itu sendiri." Jawaban itu membuat mereka bertiga terkejut, dan mereka memutuskan untuk membantu Usopp mengalahkan bajak laut Kuro. Mereka menyusun rencana dan akan melawan bajak laut itu di jalan yang tadi pagi dilewati oleh Kuro dan Django. Sementara di rumah milik Kaya, Kapten Kuro menemukan hadiah untuknya. Seorang pelayan memberitahukan itu merupakan hadiah sebagai perayaan 3 tahunnya. Namun Kapten Kuro menghancurkan hadiah tersebut dan menyerang si pelayan. Kuro juga sempat akan membunuh Kaya, namun urung dilakukan.
Di pantai, para bajak laut sudah bersiap dan telah membangunkan Django. Di sisi lain, Usopp memberi jebakan di jalan yang akan dilewatinya dengan minyak. Para bajak laut telah bersandar dan siap menyerang. Sementara Luffy dan kawan-kawan sudah bosan menunggu. Nami mendengar sesuatu seperti keramaian. Usopp akhirnya mengingat ada jalan lain untuk masuk ke pulau ini. Nami pun juga ingat kapal mereka ada di sana. Mereka segera berlari. Usopp sampai lebih dulu dan berhasil menghentikan beberapa bajak laut. Luffy malah kesasar dan sampai ke desa. Django mengingat Usopp adalah bocah yang menguping mereka sebelumnya. Salah seorang bawahan melapor kepada Django. Ada yang menemukan harta yang mungkin bernilai 50 juta beri di kapal kecil itu. Kapal milik Nami dan Luffy. Mengetahui itu, Usopp berniat memberikan harta itu kepada mereka dan mengusirnya, namun mereka tidak mau. Django mengeluarkan senjata hipnotisnya. Saat hitungan ketiga, Nami datang dan menghantam kepala Usopp. Nami dan Usopp malah beradu bacot siapa yang akan maju. Para bajak laut mulai berlari. Sementara Zoro rupanya masih terjebak di jalan berminyak. Usopp dan Nami melemparkan paku duri dan membuat para bajak laut berhenti. Usopp berhasil dihantam oleh seorang bajak laut. Nami yang sempat melawan juga berhasil ditumbangkan. Namun tiba-tiba para bajak laut berhasil dipentalkan kembali ke pantai oleh Luffy dan Zoro, membuat para bajak laut terkejut. Kapten Kuro sudah tak sabar menunggu dan ingin menghajar mereka semua. Bawang tak sengaja melihat Kapten Kuro jalan sendirian di pagi-pagi. Django menghipnotis anak buahnya agar melupakan luka dan bertambah kuat. Itu membuat Nami, Usopp, dan Zoro terkejut. Rupanya Luffy juga terkena hipnotis dan menghajar mereka semua sampai mereka ketakutan. Bahkan Luffy menggunakan bagian kapal untuk senjatanya. Django menghipnotis Luffy dan membuat bagian kapal tersebut jatuh menimpa para bajak laut. Merica, Bawang, dan Wortel mendatangi rumah Kaya. Kaya terbangun dari tidurnya dan menemukan salah satu pelayan bernama Mary dalam keadaan terluka. Mary menceritakan fakta sebenarnya bahwa kepala pelayan adalah seorang bajak laut. Fakta ini membuat mereka menyesal karena tidak mempercayai Usopp sebelumnya. Merica, Bawang, dan Wortel melihat Kaya berjalan keluar dari rumahnya sendirian. Di pantai, Django memanggil Bacci dan Sam sebagai kartu as untuk melawan Zoro. Sam berhasil mencuri 2 pedang milik Zoro. Zoro hampir terkena serangan kombinasi Sam dan Bacci. Mendapatkan serangan yang terus-menerus dan hanya menggunakan 1 pedang untuk bertahan, Zoro akhirnya berhasil terkena serangan dari Sam Bacci. Nami yang ingin mengambilkan pedang milik Zoro berhasil diserang Django. Bacci, Sam, dan Django terkejut melihat kedatangan Kapten Kuro. Mendengar ocehan Kapten Kuro dan mengatakan mereka semua tak berguna, Sam Bacci akhirnya menyerang Kapten Kuro. Tapi hanya tasnya saja yang mampu mereka tebas.
Dan dengan satu serangan, Kapten Kuro berhasil menangkap Sambuci. Kuro memberi waktu 5 menit untuk membereskan masalah ini. Sambuci berusaha menyerang Zoro lagi. Sam dan Buci berusaha menyerang Zoro lagi. Nami berhasil menendang pedang Zoro. Dengan menggunakan 3 pedang, Zoro berhasil menebas Sambuci dengan teknik Santoryu miliknya dengan 1 kali tebasan. Buci rupanya masih bisa bangkit. Buci berhasil bertambah kuat efek hipnotis dari Django. Nami diserang menggunakan piringan oleh Django saat akan membangunkan Luffy. Namun yang terjadi, Luffy bangun di waktu yang tepat saat piringan sampai dan berhasil menggigitnya hingga hancur. Tiba-tiba Kaya lari dari belakang dan ingin menyerang Kapten Kuro. Mengetahui itu, Kuro berniat menyerang, tapi Usopp berhasil melindungi Kaya. Kaya meminta maaf kepada Usopp karena tidak mempercayai. Kaya juga meminta kepada pelayan Kuro Hadore untuk pergi dan dia akan menyerahkan semua hartanya. Tapi Kuro ingin kedamaian dan cinta dari para penduduk yang sudah lama ia terima selama ini. Dengan kata lain, ia menolak untuk pergi dan tetap ingin membunuh Kaya. Kaya menodongkan senjata api ke arah Kuro, tapi dengan kata-kata licinnya, ia berhasil melebut pistol itu. Melihat Kaya dalam bahaya, Usopp mengambil pistol dan berniat menembak Kuro, tapi Kuro berhasil membalikkan keadaan. Tiba-tiba, Luffy memukul Kuro dari jauh saat Usopp dalam bahaya. Merica bawang dan wortel juga ikut memukul kepala Kuro. Mereka terkejut mengetahui Kuro masih hidup. Sementara Buci berhasil menyudutkan Zoro. Django akan mengejar Kaya dan 3 bocah. Zoro berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Buci dengan sekali serangan. Zoro juga membawa Usopp untuk mengejar Django. Melihat mereka, Kuro ingin menyerang, tapi Luffy menyerang Kuro terlebih dahulu. Luffy berhasil dipukul Kapten Kuro. Django menghancurkan hutan dengan piringannya untuk mengejar Kaya. Kaya terlalu lemah untuk terus berlari. Luffy berhasil menghancurkan separuh cakar Kapten Kuro. Kuro menggunakan jurus pamungkasnya bukan untuk menyerang Luffy, tapi menyerang para bajak laut bawahannya. Melihat Kuro yang membantai para pasukannya, Luffy merasa marah. Namun, Luffy berhasil ditebas oleh Kuro. Luffy berhasil menangkap Kuro dan membantingnya. Django berhasil menemukan mereka, namun itu adalah jebakan. Tapi Django masih terlalu kuat untuk mereka bertiga. Django berhasil menemukan Kaya. Ia juga telah mendapatkan wasiat harta yang mereka inginkan. Saat akan menghabisi Kaya, 3 bocah berhasil menghentikan Django. Zoro melihat Django yang akan menghabisi Kaya dari kejauhan. Karena terlalu jauh, Zoro menebas dahan yang menghalangi Usopp untuk menembak. Mengetahui itu, Usopp segera menembak dengan peluru Hitsatsu Midoriboshinya dan berhasil menumbangkan Django.
Di sisi lain, Luffy berhasil menangkap dan menghentikan gerakan cepat Kapten Kuro. Lalu, Luffy memanjangkan lehernya dan menghantam Kuro dengan kepala Luffy. Luffy melempar tubuh Kuro ke arah para bajak laut dan mengusir mereka semua dari pulau ini. Usopp meminta kepada Kaya dan Bawang, Merica, dan Wortel untuk merahasiakan kejadian ini. Karena itu akan percuma, para warga akan menganggap cerita itu adalah cerita bohong. Mereka pun menyetujuinya. Usopp berterima kasih kepada Zoro, Luffy, dan Nami karena telah membantunya menyelamatkan desa dari bajak laut. Usopp juga berpamitan kepada Bawang, Wortel, dan Merica untuk pergi menjadi bajak laut yang sesungguhnya dan menitipkan pulau ini kepada mereka. Kaya mendatangi Luffy, Zoro, dan Nami saat sedang di rumah makan. Kaya mengatakan ia ingin memberi sedikit hadiah sebagai ucapan terima kasih. Di sisi Usopp, ia telah mengemasi barang-barang miliknya yang bahkan untuk membawanya keluar, Usopp harus menghancurkan pintu miliknya. Sementara hadiah yang dimaksudkan oleh Kaya adalah sebuah karavel atau kapal kecil. Luffy, Zoro, dan Nami sangat senang melihat hadiah itu yang diperkenalkan oleh sang pelayan bernama Going Merry, dan pelayan itu juga bernama Merry. Tiba-tiba datang Usopp dengan cara mengelinding yang berhasil digantikan oleh Luffy dan Zoro. Setelah mereka pergi, Kaya diceritakan fakta kecil Usopp oleh Merry. Usopp kecil ditinggalkan mati oleh ibunya tak lama setelah ayahnya berpamitan pergi menjadi bajak laut. Usopp setiap pagi akan berteriak, "Bajak laut datang, bajak laut datang." Para warga menganggapnya Usopp sedang menghibur diri atas kesedihan yang telah ia rasakan selama ini. Sementara Usopp selalu berharap ayahnya akan datang menjemputnya dan mengajaknya melihat luasnya dunia dengan menjadi bajak laut. Baik, kita cukupkan ceritanya sampai di sini. Mohon dukungannya berupa like, comment, dan subscribe. And see you.